Please like, comment, and subscribe. Kawan-kawan telah mendengar dan tentu saja meliput serta memonitor dan menyebarluaskan berita-berita terkini terkait dengan keinginan sebahagian besar pemilik suara kader Partai Demokrat, yaitu bergulirnya secara eskalatif dan masif pasca deklarasi kudeta pengambil alihan kekuasaan atau kepemimpinan Partai Demokrat yang disampaikan oleh Ketua Umum pada tanggal 1 Februari yang lalu. Gerakan ini kami sebut menjadi sangat eskalatif dan sulit tertahankan karena ada landasan-landasan yang sangat kuat dan fundamental. Pertama, Kongres Partai Demokrat 2020 yang berlangsung di Jakarta dan hanya sebentar tidak menjalankan semua tata tertib sebagaimana berkongres atau sebagaimana beracara dalam kongres. Yang paling penting adalah tidak adanya laporan pertanggungjawaban Ketua Umum terdahulu dan kemudian dilanjutkan dengan status demisioner kepemimpinan Partai Demokrat yang setelah itu baru dilanjutkan kepada pemilihan Ketua Umum. Kenapa harus ada pertanggungjawaban? Bagi kami kader Partai Demokrat, bagi kami senior Partai Demokrat, bagi kawan-kawan ini para organisasi saya Partai Demokrat, transparan dan akuntabilitas adalah satu keniscayaan dan kepastian. Ini terkait dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dijalankan oleh Ketua Umum Bapak Profesor Susilo Bambang Yudhoyono. Satu poin terpenting adalah ketika peraturan organisasi nomor 1 yang beliau tanda tangani, di mana fraksi 31, fraksi 32 dan fraksi di parlemen DPR RI diminta menyetorkan iuran untuk dikirim langsung ke Bendahara Umum DPP Partai Demokrat. Entah berapa jumlah yang dikirim oleh setiap fraksi dari tingkat 1 dan tingkat 2 ke Bendahara Umum Partai, apakah hanya jumlahnya berjuta atau jumlahnya bermiliar atau bahkan bertriliun, kita tidak tahu. Akan diketahui apabila yang namanya transparan dan akuntabilitas melalui pertanggungjawaban pada saat kongres itu dibuka. Kondisi terkini Partai Demokrat yang mana kami melihat indikator-indikatornya setelah puncaknya Partai Demokrat dipimpin oleh Bapak Hadi Utomo menghantar untuk periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono dengan perolehan suara 20, sekian persen, bahkan mendekati 21%, dan itu tertinggi sepanjang sejarah pasca reformasi di Republik ini sampai hari ini. Beliau mengambil alih kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat pasca Kongres luar biasa di mana Anas Urbaningrum dinyatakan tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya, yaitu pada tahun 2013 sampai berlanjut di akhir 2015.
2013 sampai 2015 komitmen Bapak SBY adalah menghantarkan Kongres Partai Demokrat dengan baik pada 2015. Berlanjut beliau kepemimpinannya sampai dengan 2020, capaian Partai Demokrat pada hari ini di pemilu 2019 adalah menjadi 7%. Kita melihat bahwa sesaat lagi parliamentary threshold itu akan ditetapkan dengan peningkatan mungkin sekitar 5% atau 7%. Kami belum melihat tren semakin naiknya Partai Demokrat melewati kritikal, angka-angka kritis yang bisa dilewati. Andai itu tidak dilewati, maka kami sangat khawatir pemilu 2024 setelahnya Partai Demokrat tinggal sejarah. Dan ini sangat merugikan. Sangat merugikan para pendiri partai, sangat merugikan para senior partai, sangat merugikan kawan-kawan di daerah yang telah berjuang membesarkan partai, sangat merugikan secara keseluruhan Partai Demokrat. Kami memahami dan sadar kemarin Pak SBY menyampaikan satu ungkapan yang rasanya menjadi propaganda bagi kita semua, bagi kami semua. Tidak ada kebencian sedikit pun, tidak ada dendam sedikit pun. Bagi partai mestinya satu musuh sudah terlalu banyak, tapi 1000 kawan masih sangat sedikit bagi kita. Partai Demokrat komitmennya di dalam tagline-nya kita tulis berkoalisi dengan rakyat. Tapi kemarin hasil salah satu survei menyatakan kedekatan partai yang terendah dengan rakyat adalah Partai Demokrat, yaitu hanya 1,8%. Rasanya tagline yang dibangun berkoalisi dengan rakyat itu tidak sejalan atau tidak linear dengan kenyataan di lapangan, atau das solen dan das seinnya sangat berbeda. Keinginan dan kenyataannya tidak sama. Bahwa Kongres luar biasa semakin bergulir deras dan tidak dapat ditahan lagi, agar Kongres luar biasa ini dapat dilaksanakan dengan segera dan sebaik-baiknya, dengan tujuan melakukan perbaikan menyeluruh untuk menjadikan kembali Partai Demokrat berjaya menyosong pemilu 2024.